Setelah aplikasi warna dasar silvernya ini selesai, misalkan kita tadi ambil waktu pagi hari ya, sekitaran jam 7, jam 8, jam 9, idealnya kita diamkan kurang lebih ya 5, 6, 7 jam, atau biasanya kalau saya jam 4 atau jam 3 itu sudah mulai saya aplikasikan warna biru di atasnya. Untuk aplikasi seperti biasa, 2 layer tembak. Untuk mixing ratio tentunya kita akan main sedikit lebih encer ya, karena di sini suhu memang terlalu tinggi supaya mendapatkan hasil droplet yang enggak terlalu masir. Untuk jumlah campuran tinter tentunya ya tetap menyesuaikan dari karakter spregan masing-masing, ideal 1:1 atau 1:1 lebih, semuanya tergantung dari karakter spregannya. Jadinya seperti gini, terlalu ya, campurannya terlalu kental masian karena suhunya panas. Tapi si bocah nakal segini masih bisa memberikan droplet yang bagus meskipun kental. Tapi kalau diencer sedikit ini jos, ini terlihat biru tapi sebenarnya ini larinya ke hijau. Oke, di campuran yang kedua sudah tak tambahin thinner ya. Mungkin pertanyaan teman-teman sekarang begini, misalkan cat birunya ini kita ganti dengan cat jenis PU, bagaimana? Jadi silvernya jenis NC, cat birunya jenis PU, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman rentan waktu untuk aplikasi clear coat-nya agak kita majukan sedikit ya, setidaknya 2 jam, 3 jam, itu baru kita bisa aplikasikan clear coat di atasnya. Tapi kalau cat NC ya rentan waktu untuk aplikasi atau naik clear coat, waktunya kita perpanjang lagi. Untuk daya kekerasan bagaimana? Misalkan cat birunya ini pakai cat jenis PU, nanti kita bahas di sesi belakangnya lagi. Oke, sekarang tentang waktu aplikasi. Misalkan teman-teman aplikasi warna ini sore hari dan ketika mau aplikasi clear coat ini terhalang sesuatu ya, entah itu mungkin hujan pada malam harinya atau bagaimana, yang memaksa kita harus aplikasi clear coat-nya keesokan harinya atau pagi harinya, apakah perlu langsung ditembak atau bagaimana? Tentunya kalau saya lebih memilih cat ini kita kesek tipis dengan bisa mungkin amplas 800 atau 1000, baru kita tembak lagi dengan warna biru tapi dengan mixing rasio cat yang lebih encer. Jadi misalkan ini tadi mixing rasionya itu anggaplah 100 ml cat, 70% thinnernya, berarti kalau kita mau lapis tipis kesek, setelah kita kesek ya, mungkin kita bisa mixing campuran dari thinnernya itu kita gunakan 1:1 atau 1:120. Jadi thinnernya lebih encer lagi. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya permukaan dari catnya ini mengalami mengalami pembaruan, sederhana seperti itu. Ketika cat kita diamkan terlalu lama, mungkin resiko yang bisa terjadi adalah ya mungkin kena pengaruh kelembapan yang menyebabkan partikelnya mungkin nggak bisa kelihatan hidup ya, atau kelihatan ngebior atau gimana, karena
yang saya baca ini cat berpartikel ini bahannya ya bahan dari jenis apa ya, logam kah atau apa, saya kurang paham. Yang jelas ketika kita diamkan terlalu lama terus nggak cepat-cepat kita clear coat, itu pengaruhnya juga pada warna yang dihasilkan. Sederhananya seperti itu. Jadi teman-teman misalkan ambil clear coatnya ini pagi hari, tetap kita kesek sebentar sedikit, baru kita timpa satu lapis aja untuk menghidupkan partikel warna birunya pada permukaan, baru jeda mungkin 1 jam bisa kita aplikasikan clear coat. Dengan catatan jangan tebel-tebel loh ya, cuman tipis aja. Dan misalkan aplikasi warna dasarnya ini hari ini terus warna birunya besok, caranya juga masih sama. Jadi pada warna silvernya tetap kita kesek tipis, kemudian misalkan nggak ada warna bukan warna candy tone atau warna biru seperti gini, kita bisa langsung nimpa cat warna birunya. Jadi lapisan dasar setelah jeda kurang lebih 1 malam tetap kita kesek supaya ada ikatan cinta atau chemical bonding bahasane wong pinter-pinter. Lek bahasaku ikatan cinta gitu aja. Untuk aplikasi clear coatnya ini saya ngambil waktu malam hari ya, supaya pekerjaannya juga lebih cepat, nggak usah nungguin besok. Tapi sebenarnya sudah kerugian waktu banyak lah ketika kita ngerjakan pakai cat jenis NC seperti gini ya. Jadi saya aplikasi kurang lebih saya diamkan 4-5 jam. Ini aplikasi clear coat kurang lebih sekitaran jam berapa ini saya lupa kemarin. Dan clear coat di sini yang saya gunakan adalah clear coat PU 2K 8200. Untuk clear coat ini meskipun kaleng kemasannya kotak, tapi dia clear 41 ya. Jadi 8 dibagi 2 ketemunya juga 4, jadi 41. Untuk mixing rasio thinner tetap di bawah TDS. Tujuannya apa? Kita tetap membuat thinner sedikit mungkin supaya nanti tidak berpengaruh pada cat di bawahnya juga absorb, karena lagi-lagi thinner akan membangkitkan cat yang di bawahnya ya. Ini yang mengakibatkan cat ini mengalami penyusutan atau clear coat mengalami penyusutan atau drop clear, atau bahasa kerennya absorb lah, atau clearnya nggak gilap setelah jeda mungkin 2, 3, 4 hari atau seminggu. Untuk aplikasi 8200 nya kita tetap main di bawah TDS, aplikasi standar 3 layer, 2 layer kalau bisa langsung jadi ya. Yang penting jangan sampai meler gitu aja, atau jangan sampai ya mungkin popping. Tapi kalau popping di varian Bilcoat ini kita jarang menemui ya, karena ini karakter clear yang gampang diaplikasikan, cocok untuk pemula yang pengen variasi aplikasi, untuk belajaran pas. Untuk masalah popping yang jelas rawan, jarang kita temui. Sederhananya seperti gitu. Dan sekarang pertanyaannya atau sekiring pertanyaan ini, apakah ketika kita aplikasi model seperti gini pengaruh pada kecepatan tingkat kekerasan clear coatnya? Tentunya juga berpengaruh, tetapi tetap tidak akan bisa sesignifikan atau secepat ketika kita pakai clear jenis cat jenis PU. Saya akan mengambil contoh seperti gini. Misalkan kita pakai cat PU dengan rentan waktu yang tentunya kita buat lebih pendek daripada cat NC. Untuk aplikasi dengan cara yang seperti yang saya lakukan, clear coatnya tetap memiliki rentan waktu yang cukup lama untuk keras kuku, paling enggak ya seminggu atau 2 minggu. Jadi teman-teman kalau aplikasi cat NC clearnya PU terus 2-3 hari ditekan kuku keras, ya itu sangat jarang ditemui, ngelihati dari jenis catnya ya. Kalau kita aplikasi seperti gini, dengan setiap lapisan dari catnya kita buat rentan waktu yang sedikit agak lama, ini setidaknya juga akan mempercepat sedikit ya. Biasanya misalkan keras kuku itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, kalau teknik seperti gini mungkin ya 3 minggu 2 minggu itu dia sudah keras kuku. Jadi kalau masih pakai cat NC jangan ngarep keras kuku dalam waktu dekat. Sederhananya seperti itu. Dan misalkan cat dasar warna silvernya tadi NC, terus untuk warna birunya ini PU, apakah
dia bisa keras kuku seperti halnya ketika kita pakai semuanya cat jenis PU? Jawabannya tidak, tetap akan memerlukan waktu yang lama. Ini karena pengaruh dari sifat cat jenis NC. Misalkan silvernya kita pakai NC, birunya kita pakai PU, clear coatnya PU, tetap mungkin hanya jeda waktunya aja yang sedikit agak pendek. Misalkan ketika full sistem pakai cat jenis NC mungkin memerlukan waktu 3 minggu atau 2 minggu. Tapi kalau kita pakai silvernya NC terus birunya PU, mungkin ya 10 hari baru bisa mendapatkan clear yang keras kuku, dengan catatan warna silvernya tidak terlalu tebal dan juga pengeringannya ideal. Sederhananya seperti itu. Dan juga menjawab pertanyaan dari salah seorang teman, pertanyaan seperti gini, apakah ketika kita semua cat dasar, cat intinya kita pakai cat jenis NC terus clear coatnya pakai PU, seperti halnya pekerjaan yang saya lakukan ini, setelah clear coat jeda 1 hari kita keringkan kemudian kita flow coat, itu akan berpengaruh pada tingkat kekerasan kuku? Jawabannya tidak. Kita kembalikan lagi kepada tujuan dari flow coat. Biasanya tujuan dari flow coat ini ya karena untuk menutupi tembakan clear coat di aplikasi pertama tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Misalkan teman-teman pengen clear coatnya flat terus ditembak, ternyata hasilnya jeruk. Habis itu ya untuk menutupi kekurangan aplikasi kita gosok kembali, kita clear ulang. Ini tidak akan berpengaruh pada tingkat kekerasan kuku pada clear coatnya. Kenapa? Karena masih ada dalamnya cat jenis NC. Jadi jangan salah paham, flow coat itu hanya untuk menutupi kekurangan tembak kita. Jadi lek pengen nembak kamu langsung bagus jadi yo skillnya yang mulai dari sekarang yo diubah. Lek tembakanmu masih acak adul yo mode flow coat jadi pilihan. Atau bahkan mungkin flow coat juga bisa untuk antisipasi ketika kita aplikasi clear coat terjadi masalah seperti popping atau mungkin meler yang perkiraan dipoles itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Kita bisa pilih aplikasi clear coat dengan cara flow coat, tapi ya lagi-lagi waktunya akan lebih lama. Atau bahkan biasanya kalau seperti halnya saya ya yang tukang gambar, biasanya flow coat itu ya tujuannya untuk meratakan sambungan antar warna. Misalkan grafis, ada cekungan, ada naikan, ada turunan. Tujuan flow coat untuk membuat flat pada sambungan clear coatnya. Sederhana seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman, wah ini supaya kering keras cepat, nanti kita flow coat aja, tetap tidak akan bisa keras kuku. Tapi ada beberapa trik yang sudah dulu pernah saya bahas. Misalkan pengen ambil cara aplikasi clear coat dengan mode flow coat, sebaiknya descending dulu, kita jemur kering untuk membantu penguapan, kemudian baru kita tembak clear coat. Itu lebih membantu mempercepat penguapan cat dan clear coat yang lama. Oke, begini hasilnya. Clear kita tadi malam ada kotoran bulu-bulu wajar. Nah, seperti gini. Oh, ini kurang. Oke. Oke, sini. Kurang. Tembak aku seneng ngisor maka kurang. Ya jelduba. Dan untuk hasil clear coatnya seperti ini. Ini jujur saya tembakannya agak kacau karena ya satu capek banget. Jadi mulai dari pagi tadi kalau cat NC sudah start ya, clear coat malam hari. Jadi saya saking capeknya lupa karakter dengan 8200. Mestinya tadi saya tambahi thinner sedikit yang extra slow kalau ada ya. Terus mungkin aplikasiku sedikit agak lambat. Aku kepikiran dari tadi tuh full size dan full size. Jadi akhirnya malah ragu. Mestinya jarak
ku perdekat, speed yang ku tambah sedikit. Teman-teman mungkin bisa lihat tembakan ketika aplikasi clear code, di situ terlihat agak lambat ya. Mestinya harusnya cepat seperti biasa aja. Karena ini karakter clear code-nya dia floatingnya agak cepat. Enggak bolos gitu, enggak. Kalau mau main aman ya main thinner TDS aja. Misalkan teman-teman kejadian seperti gini dalam waktu 1x24 jam untuk clear code ini bisa di flow code. Tapi kalau ini untuk harga customer pelajar saja sudah sepertinya layak. Dan sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi teman-teman. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Ciao. Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the